Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsiki Nasilagawati dari Prodi Akuntansi Perpajakan dengan NPM 227550545 dan dari kelompok 3. Di sini saya beranggotakan Dilanur Aini dengan NPM 2275550, Dinda Laraswati 227555051, Lorencia Galukinasi 227555055, dan Nur Intan Mutiara 227555069. Di sini saya akan menjelaskan menyusun laporan keuangan konsolidasi akuisisi sebagian pada nilai tercatat. Laporan keuangan konsolidasi berdasarkan PSAK 65. Laporan keuangan konsolidasi disebutkan bahwa investor mengendalikan investi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atau investi. Konsolidasi laporan keuangan merupakan proses menggabungkan dua atau lebih laporan keuangan yang dimiliki oleh dua atau lebih entitas sehingga mencerminkan semua hasil operasional, arus kas, dan posisi keuangan entitas tersebut seluruhnya. Menurut PSAK 65, prosedur laporan keuangan konsolidasian adalah yang pertama yaitu menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua, mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak, dan mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intrakelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Yang pertama yaitu jurnal untuk mencatat akuisisi PT Awan pada 1 Januari 2023 dengan jurnalnya yaitu Investment in Associates PT Awan atau cash sebesar 310.800. Dan yang kedua yaitu ada jurnal untuk mencatat pengumuman dividen PT Awan tahun 2023. Nah, dividen PT Awannya sebesar 30 juta dikali dengan 70%, sehingga jurnalnya yaitu Dividend Receivable to Investment in Associates sebesar 21 juta. Dan yang ketiga yaitu jurnal untuk mencatat perolehan laba PT Awan tahun 2023. Nah, untuk mencatat perolehan laba maka kita harus mengisi laporan laba rugi PT Awan, yaitu net sales-nya sebesar 372 ditambah dengan share of result profit of associates sebesar 0, maka total kreditnya yaitu 372 juta dikurang dengan cost of goods sold sebesar 186 juta dikurang selling and administration expense sebesar 60 juta dikurang depreciation expense sebesar 14.400. Maka kita akan mendapatkan total debitnya sebesar 111.600 yang menjadi profit for the years PT Awan. Maka jurnal untuk mencatat perolehan laba PT Awan tahun 2023 yaitu profit tadi sebesar 111.600 dikali dengan 70%. Maka jurnalnya yaitu Investment in Associates PT Awan to share of result profit of association sebesar 78.120.000. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu B1A Jurnal Eliminasi Konsolidasi tahun 2023. Untuk jurnal yang pertama itu ada share of result profit of association itu sebesar 78.120.000 rupiah, pada dividen sebesar 21 juta dan investment in association PT Awan sebesar 57.120.000 rupiah. Untuk share of result itu didapatkan dari lembar kertas kerja bagian B.3. Kemudian untuk dividennya itu didapatkan dari 30 juta dikali 70%, dan untuk investment PT Awannya itu selisih antara share of result dan dividen. Kemudian untuk jurnal yang
kedua itu ada profit to non-controlling interest itu sebesar Rp33.480.000 pada dividen sebesar 9 juta, dan non-controlling interest itu sebesar Rp24.480.000. Untuk profit to non-controlling interest itu didapatkan dari Rp111.600.000 dikali 30%, dan untuk dividennya itu 30 juta dikali 30%. Untuk non-controlling interest itu selisih antara profit dan dividen. Untuk jurnal yang ketiga itu ada Comshares itu sebesar 300 juta, dan retained earning itu sebesar 144 juta. Pada investment in asosiasi PT Awan sebesar Rp310.800.000, dan non-controlling interest sebesar Rp133.200.000. Untuk yang selanjutnya yaitu B2 Kertas Kerja Konsolidasi tahun 2023. Itu ada laporan laba rugi, laporan perubahan saldo, dan laporan posisi keuangan. Untuk laporan laba rugi itu akunnya ada net sales itu pada PT Angkasa sebesar 960 juta, dan pada PT Awan itu sebesar 372 juta. Kemudian share of residual profit of asosiasi itu PT Angkasa sebesar 78.120.000 rupiah, dan PT Awan itu 0. Kemudian untuk total kreditnya untuk PT Angkasa itu ada 1.038.120.000 rupiah. Kemudian untuk PT Awan itu sebesar 372 juta. Kemudian ada cost of goods sold itu pada PT Angkasa sebesar 340 juta. Kemudian untuk PT Awan sebesar 186 juta. Kemudian ada sales and administration expense itu pada PT Angkasa sebesar 336 juta, dan pada PT Awan sebesar 60 juta. Kemudian ada depreciation expense itu pada PT Angkasa sebesar 78 juta, dan pada PT Awan itu sebesar 14.400.000. Kemudian total debitnya itu ada PT Angkasa sebesar 754 juta, dan PT Awan itu sebesar 260.400.000 rupiah. Kemudian untuk profit for the year itu pada PT Angkasa sebesar 284.120.000 rupiah, dan untuk PT Awan itu ada 111.600.000 rupiah. Kemudian untuk yang dieliminasi itu ada pada share of result profit of asosiasi itu pada debit sebesar 78.120.000 rupiah, dan untuk profit to non-controlling interest itu sebesar 33.480.000 rupiah. Kemudian untuk konsolidasinya itu yang net sales itu totalnya 1.332 juta. Kemudian untuk yang share of result itu 0. Kemudian total kreditnya itu ada 1.332 juta. Untuk cost of goods sold-nya itu sebesar 526 juta. Sales and administration expense itu sebesar 396 juta. Kemudian depreciasi expense itu sebesar 92.400.000 rupiah, dan profit no controlling interest itu sebesar 33.480.000 rupiah. Kemudian total debitnya itu ada 1.047.880.000 rupiah. Untuk profit for the year-nya itu ada 284.120.000 rupiah. Untuk laporan perubahan saldonya itu ada retained earning itu pada PT Angkasa sebesar 336 juta rupiah, dan pada PT Awan itu sebesar 155 juta. Kemudian untuk profit for the year-nya itu ada pada PT Angkasa 284.120.000 rupiah. Kemudian pada PT Awan itu 111.600.000 rupiah. Untuk dividennya itu pada PT Angkasa 96 juta, dan pada PT Awan 30 juta. Kemudian saldo akhirnya itu pada PT Angkasa ada 524.120.000 rupiah, dan untuk PT Awan itu ada 225.600.000 rupiah. Untuk yang dieliminasi itu pada akun minimum earning itu sebesar 144 juta. Kemudian di kredit, dan untuk profit for the year di kredit itu sebesar 111.600.000 rupiah, dan untuk dividen itu di kredit itu sebesar 30 juta. Untuk konsolidasinya beginning revenue earning itu sebesar 336 juta rupiah. Kemudian profit for the year-nya itu sebesar 284.120.000 rupiah. Kemudian dividennya itu 96 juta, dan saldo laba akhir itu sebesar 524.120.000 rupiah. Dan untuk laporan posisi keuangan itu ada cash pada PT Angkasa
Rp25.200.000. Kemudian ada trade receivables itu pada PT Angkasa sebesar Rp168.400.000 dan untuk PT Awannya itu Rp72 juta. Kemudian ada inventories itu pada PT Angkasa Rp228 juta dan pada PT Awan itu sebesar Rp144 juta. Kemudian ada land pada PT Angkasa itu sebesar Rp300 juta dan pada PT Awan itu Rp150 juta. Kemudian ada buildings and equipment itu pada PT Angkasa sebesar Rp1.050 juta dan pada PT Awan itu sebesar Rp30 juta. Untuk konsolidasinya itu yang cash jumlahnya Rp285.400.000, untuk trade receivable itu Rp240.400.000, inventory Rp372 juta, land Rp450 juta, dan buildings and equipment itu Rp1.350 juta. Kertas kerja konsolidasi selanjutnya yaitu investment in asosiasi PT Awan pada PT Angkasa sebesar Rp367.920. Terdapat jurnal eliminasi sebesar Rp367.920 dikredit. Jadi, untuk nilai akhir investment in asosiasi PT Awan adalah 0. Total debit PT Angkasa sebesar Rp2.334.520, PT Awan sebesar Rp721.200. Akun selanjutnya yaitu akumulasi depreciation PT Angkasa sebesar Rp678 juta, PT Awan sebesar Rp43.200, total konsolidasinya Rp721.200. Selanjutnya, trade payable PT Angkasa sebesar Rp92.400, PT Awan sebesar Rp32.400, total konsolidasinya Rp124.800. Selanjutnya, bond payable PT Angkasa sebesar Rp300 juta, PT Awan sebesar Rp120 juta, total konsolidasinya yaitu Rp420 juta. Selanjutnya, common share PT Angkasa sebesar Rp750 juta, PT Awan sebesar Rp300 juta. Terdapat jurnal eliminasi sebesar Rp300 juta di debit. Jadi, total konsolidasi sebesar Rp750 juta. Selanjutnya, retained earning PT Angkasa sebesar Rp524.120.000, PT Awan sebesar Rp225.600.000. Untuk nominal retained earning dari kedua PT tersebut diambil dari nominal saldo laba akhir yang terdapat pada laporan perubahan saldo laba. Jadi untuk nominal retained earning tersebut harus sama dengan saldo laba akhir, maka harus dieliminasi sebesar Rp225.600 di debit, maka hasil konsolidasi sebesar Rp524.120.000. Selanjutnya, non-controlling interest dieliminasi sebesar Rp157.680.000. Jadi, untuk total kredit PT Angkasa sebesar Rp2.344.520.000, PT Awan sebesar Rp721.200. Untuk total konsolidasinya yaitu Rp2.697.800. Selanjutnya, laporan posisi keuangan PT Angkasa terdiri dari aset cash sebesar Rp285.400, trade receivable sebesar Rp240.400, inventory sebesar Rp372 juta, land sebesar Rp450 juta, building dan equipment sebesar Rp1.350 juta, accumulated depreciation sebesar Rp721.200, total aset sebesar Rp1.976.600.000. Liabilitas dan ekuitas, trade payable sebesar Rp124.800, bond payable sebesar Rp420 juta, common share sebesar Rp750 juta, retained earning sebesar Rp524.120, non-controlling interest sebesar Rp157.680, total likuiditas dan ekuitas sebesar Rp1.976.600. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang laporan keuangan konsolidasian perubahan ekuitas tahun 2023 dan laporan keuangan konsolidasian laba rugi tahun 2023. Dan dalam laporan keuangan biasanya terdapat 4 baris judul, yang dalam baris pertama yaitu ada
nama PT. Dalam kasus ini ada PT Angkasa, kemudian ada laporan perubahan ekuitas konsolidasi, dan baris ketiga ada periodenya yaitu pada 31 Desember 2023, dan yang baris terakhir yaitu ada jutaan rupiah. Di dalam laporan perubahan ekuitas terdapat 3 rekening. Yang pertama beginning retained earning yaitu sebesar 336 juta, saldonya didapat dari kertas kerja. Kemudian ada profit for the year yaitu sebesar 284.120.000, ini juga didapat dari kertas kerja. Dan yang terakhir ada dividen yaitu sebesar 96 juta. Di dalam perhitungannya dividen mengurangi beginning dan profit for the year hingga saldo akhir ditemukannya yaitu 524.120.000. Selanjutnya ada laporan keuangan konsolidasi laba rugi tahun 2023. Judulnya sama saja, ada PT Angkasa, kemudian laporan laba rugi konsolidasian, baris ketiga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023, dan yang terakhir ada jutaan rupiah. Di dalam laporan laba rugi terdapat net sales yaitu sebesar 1.332.000.000 didapat dari saldo kertas kerja. Kemudian ada share of result profit of associates yaitu tidak ada saldonya. Kemudian ada cost of goods sold sebesar 526 juta. Ada building and administration expense sebesar 396 juta. Kemudian ada depreciation expense sebesar 92.400.000. Kemudian ada profit to non controlling expense sebesar 33.480.000. Nah, di dalam laporan ini sendiri biasanya net sales dikurangi dengan COGS atau beban-beban lainnya. Jadi saldo akhir yang kita dapat atau profit for the year yaitu sesuai dengan laporan perubahan ekuitas yang telah kita kerjakan, yaitu sebesar 284.120. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.